Oke, pada video kali ini saya akan mengajarkan 10 trik Excel. Ya, ada beberapa triks yaitu transpose, convert to value, limit, scroll, dan lain-lain. Saya akan mulai dengan tips atau trik pertama yaitu transpose. Tujuannya adalah saya mau merubah ini data yang dari vertikal ke horizontal. Ya, biasanya Bapak Ibu lakukan dengan cara ini ditunjuk ya, copy, paste spesial, ya tadi klik kanan, paste spesial, transpose, ya. Ini saya buat wrap aja biar kelihatan, ya ininya, wrap ya. Nah ini Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah kalau saya rubah di sini Aceh misalnya jadi, atau Sumatera Utara jadi Medan gitu ya, sini tidak berubah ya. Nah sekarang tujuannya adalah saya mau buat transpose-nya ini juga ikut berubah apabila source-nya berubah. Caranya adalah menggunakan formula transpose. Ini Bapak Ibu lihat di sini ada 9 row kali 1 kolom, berarti saya akan rubah 1 row kali 9 kolom ya. Ini saya blok, kemudian saya pakai formula sama dengan transpose. Saya tunjuk di sini Bapak Ibu. Tunjuk semua ya. Ini dalam keadaan di blok, ini tunjuk. Kurung tutup, jangan enter. Kalau enter kejadiannya begini. Jadi error. Yang saya lakukan adalah Ctrl Shift Enter. Ya, nanti akan ada array formula bentuknya jadi seperti ini, kurung kurawal. Saya rubah di sini jadi Sumatera Utara lagi. Dia akan berubah jadi Sumatera Utara. Oke. Nah, itu trik pertama. Ya, Bapak Ibu bisa coba dulu. Nanti kita lanjut ke trik berikutnya. Oke, trik kedua adalah bagaimana mengconvert formula menjadi value. Seperti ini Bapak Ibu. Saya ada data seperti ini ya. Ini source datanya, kemudian ini formulanya. Ya. Formulanya ini adalah data ini dikali dengan 1,5 ya. Saya ajarkan cara cepatnya. Ya, biasanya Bapak Ibu kan copy, paste spesial, kemudian dirubah jadi value. Seperti itu bisa, atau bisa cara cepat. Ini saya blok saja. Kemudian klik kanan di sini. Klik kanan pada saat muncul tanda plus ini ya. Kemudian klik kanan sambil saya tarik, balikin lagi. Tarik ke kanan, balikin lagi ke kiri ya. Terus kemudian saya klik copy here as value only. Sekarang semuanya jadi value termasuk totalnya. Ya, nah itu cara cepatnya Bapak Ibu ya. Kadang saya mau semua kolom ini saya rubah jadi value. Cara cepatnya begini. Saya blok, klik kanan, klik kanan di ujung sini, balik, tarik ke kanan, balikin lagi. Copy here as value only. Nah semua akan berubah jadi value. Kita lihat ini. Ya, itu tips dan trik yang kedua. Bapak Ibu bisa coba dulu. Oke, trik berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya membatasi scroll. Misalnya begini, Bapak Ibu punya data ini. Ini yang boleh diisi oleh pengguna template. Di sini tidak boleh diisi. Ya. Ya, bisa aja kejadian mereka ngisi sini. Padahal Bapak Ibu nggak mau ini bisa diisi. Jadi cuma pengguna template atau pengguna filenya cuma bisa merubah sini saja. Caranya bagaimana? Saya klik kanan di sini, di worksheet-nya, di worksheet tab, view code, kemudian di sini Bapak Ibu ada scroll area. Nah ini saya batasin. Tadi saya lihat dari antara C5 sampai dengan J17 ya. Nah ini saya tulis saja antara. Ya ini cara munculinnya bagaimana? Ini properties ya. View properties Windows-nya harus ada. Kalau nggak ada nanti hilang nih. View properties window ada. C5
sampai tadi saya lupa, kita lihat lagi C5 sampai J17 ya. Nah ini C5 sampai itu pakai ini ya, titik 2 17. Oke, nah dia otomatis akan bikin dalam bentuk dolar seperti ini, artinya dikunci. Nah sekarang saya close. Nah Bapak Ibu, ini udah dibatasi, nggak bisa ini saya pilih ke atas atau pilih ke samping sini, tidak bisa karena cuma bisa memilih area sini saja. Nah itu trik ketiga, silahkan dicoba. Oke, trik berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat smart table ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, saya misalnya punya table seperti ini ya. Ini tabelnya nggak dynamic, artinya apa? Kalau saya tambah data dia tidak akan dynamic atau tidak akan mengadjust total dan lain-lain. Saya akan contohkan seperti ini. Saya masuk ke table ini, saya insert, saya contohkan misalnya satu chart di sini ya. Ini saya menunjukkan bagaimana chart yang atau table ini tidak dynamic. Misalnya saya tambahkan bulan Juli, datanya taruhlah sama. Yang terjadi apa? Ini tidak berubah chartnya. Bapak Ibu harus tambahkan begini kan. Nah, yang saya akan lakukan, ini saya undo aja. Yang saya lakukan adalah saya tambah satu step. Di sini saya bisa insert, kemudian table, atau shortcutnya kalau Bapak Ibu lihat di sini ada Ctrl T ya. Tekan Ctrl T boleh atau insert table juga bisa. Kemudian dia ada bilang my table has headers, iya karena di atasnya ada judulnya ya, 2006 2007 month. Saya itu oke. Nah sekarang saya contohkan insert chartnya. Beda sekarang Bapak Ibu, saya tambahkan Juli 25.000, 30.000 ya. Nah bayangkan ya, kalau Bapak Ibu punya chart banyak, ini kan akan cukup membantu. Dan ini juga ada unsur bisa dilakukan analisa Bapak Ibu, misalnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu klik di tabelnya ini, nanti ada table design, di ujung sini ada table design. Kemudian bisa pilih ini. So saya mau masukin total row, bisa. Di total row ini bisa ditambahin average dan lain-lain ya. Ya jadi saya bisa masukkan. Nah Bapak Ibu begitu klik di sini, dia akan muncul di sini ada table design. Nah Bapak munculkan, oh saya mau munculkan total row ya, dia akan muncul total, dan totalnya ini bisa ganti-ganti, bisa average, bisa sum ya, dan dia tidak akan pengaruh ke sini. Begitu saya mau tambah data lagi di sini ya, saya tinggal dari sini saya tap Agustus 30.000. Nah, Bapak Ibu lihat di sini chartnya juga ikut menyesuaikan. Oke, nah ini yang namanya smart table. Silahkan dicoba. Oke, trik berikutnya masih lanjutan dari smart table, tapi saya akan menambahkan filternya. Filternya tidak biasa, saya menggunakan slicer. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, berarti yang saya lakukan apa? Saya tambahkan insert, table atau Ctrl C ya. Bapak Ibu pilih di data di sini ya, jangan di luar dari tabelnya. Pilih salah satu data aja, insert, kemudian table ya. Letaknya di sini ya, insert, ada di insert, kemudian table. Nah kemudian dia tanya, my table has headers? Iya, karena di atasnya ada provinsi, region, dan data. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, saya akan tambahkan ini. Saya masuk ke table design di sini. Nah, di sini saya bisa tambahkan ini Bapak Ibu, insert slicer.
slicernya berdasarkan apa? Provinsi dan region. Setelah itu, oke. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi pada saat pilih data bisa begini. Oh saya mau, ini jadi simple database. Ya saya filternya bisa begini. Saya mau Jawa aja, ini semua yang muncul Jawa. Ya. Saya mau Aceh aja, ini muncul Aceh aja. Saya mau Bengkulu. Saya mau kedua-duanya, caranya gimana? Saya klik Aceh, kemudian tekan Ctrl Banten. Nah, ini nanti muncul Aceh dan Banten. Ya. Untuk menghilangkan clear bisa pakai clear filter. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Simple tapi sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu nggak usah filter dari sini. Cukup dari sini pakai slicer. Ya, nah. Oke, silahkan dicoba. Untuk trik ke-6, saya akan menunjukkan bagaimana mengconvert teks menjadi value. Nah, ini sering kepake pada saat Bapak Ibu download data ya, yang diambil dari sistem. Dia kelihatannya sebagai teks. Kita lihat di sini ini 2000, ini 1000, tapi ada ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi dianggap sebagai teks. Ini juga ada tanda ini. Jadi dianggap sebagai teks. Kalau dijumlahkan, dua ini tidak terhitung atau ikut. Nah, yang saya lakukan biasanya ya, ini Bapak Ibu rubah menjadi data. Kemudian bisa pakai text to column seperti ini, ya. Nah, saya mau tunjukkan dengan cara yang berbeda. Caranya bagaimana? Saya tulis angka 1 di sini. Saya tulis angka 1 ya. Saya copy angka 1-nya. Ini saya copy biasa, copy. Nah, saya taruh di sini, Pak. Di semua sini. Paste spesial. Ya, ini klik kanan di sini. Paste spesial. Kemudian saya rubah jadi value, dan di sini kuncinya, Pak. Multiply. Sebelumnya angkanya 7000 ya. Begitu saya value dan multiply angka 1-nya ini, berarti apa? Semua data ini dikali dengan 1. Multiply. Nah, ini semua akan berubah. Sekarang dia ikut dijumlahkan karena dia sekarang dianggap sebagai value. Ya, nah ini udah nggak kepake, bisa dihapus. Ya, nah, itu cuma untuk memultiply data ini. Jangan dikali 2 atau 3 atau berapa, harus 1. Kalau kali 2 atau 3 nanti datanya jadi 2 kali atau 3 kali. Oke, silahkan dicoba. Trik ke-7 adalah bagaimana memasukkan tanggal dan jam sekarang, ya. Biasa Bapak Ibu masukkan tanggal seperti ini, sekarang tanggal 1 April. Seperti itu ya. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya pakai shortcut Bapak Ibu. Shortcutnya Ctrl nih ya, Ctrl semikolon. Oke, Ctrl titik koma. Begitu saya tulis di sini Ctrl titik koma, dia langsung jadi tanggal sekarang. Nah, kalau mau jam, Ctrl Shift titik koma ya, nanti jadi Ctrl Shift titik koma. Nah, ini kebetulan sekarang jam 10.41, tanggalnya adalah April bulan sekian. Nah, kemudian kalau saya mau rubah formatnya nih menjadi format tanggal, saya bisa shortcut untuk format tanggal Ctrl Shift 3 ya. Untuk format tanggal ingat Ctrl Shift 3. Nah, ini formatnya akan jadi format tanggal. Oke, trik yang cukup simpel, silahkan dicoba. Oke, trik berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana membuat autocomplete teks. Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu nggak usah tulis secara komplit teks, cukup singkatannya aja, kemudian dia akan berubah menjadi kata-kata ini. Ya, tujuannya misalnya seperti ini. Saya tulis FM1, nanti dia akan berubah jadi ini, Financial Modeling Indonesia. Caranya adalah masuk ke file,
option, masuk option. Kemudian di sini kita pilih proofing, autocorrect option. Nah, di sini Bapak Ibu kuncinya ada replace apa menjadi apa. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya perhatikan, misalnya tulis teh ya, sering berubah jadi de kan. Nah, ini sama. Saya mau rubah apa? FM1 berubah menjadi Financial Modeling Indonesia. Ya, kemudian saya add. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Setelah itu oke. Saya close. Oke ya. Nah, sekarang saya coba contohkan, tulis FM1, enter, berubah jadi ini Bapak Ibu. Dan kelebihannya dia bukan cuma berlaku di Excel, tapi termasuk di PowerPoint. Oke, trik berikutnya yang ke-9 adalah hide dan protect. Ya, saya akan memprotek data yang berisi formula, tapi data yang tidak berisi formula atau value bisa diisi. Dan protectnya itu ada dua. Yang pertama tidak bisa dirubah, dan yang kedua juga bisa di hide. Jadi formulanya tidak terlihat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal pilih di sini ya. Klik kanan, format cell. Nah, di sini masuk ke protection. Ya, Bapak Ibu masuk ke protection. Kemudian ini locknya dihilangin. Kenapa? Karena yang kuning ini yang bisa diisi. Ya. Nah, locknya dihilangin. Oke. Kemudian yang di sini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu lihat posisi defaultnya format cell ya. Posisi defaultnya adalah dia sudah dalam keadaan lock. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa bedanya lock dengan hide juga. Di sini cuma lock, saya akan tambahkan di sini lock dan hide. Ya. Klik kanan, format cell, atau Bapak Ibu juga bisa Ctrl 1 ya untuk munculkan ini. Lock and hidden. Ya. Lock and hidden. Saya ulang lagi. Ctrl 1 ya. Ctrl 1. Lock and hidden. Setelah itu, oke. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke review. Di sini Bapak Ibu review. Protect worksheet. Nah, ini saya kosongkan aja passwordnya. Bapak Ibu bisa masukkan password, tapi untuk latihan ini saya kosongkan dulu. Sekarang bedanya di sini Bapak Ibu bisa isi, tapi di sini Bapak Ibu nggak bisa isi apapun. Dan bedanya hide sama lock adalah ini Bapak Ibu. Ini lock, Bapak Ibu tetap bisa lihat formulanya. Ini hidden, Bapak Ibu tidak bisa lihat formulanya, dan juga di lock. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, ini saya unlock lagi karena kebetulan tadi saya nggak ada password, jadi tidak diminta passwordnya. Oke, silahkan dicoba. Oke, trik yang terakhir adalah bagaimana membuat secondary axis. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, datanya ada yang bentuknya persen, ada yang bentuknya full amount seperti ini. Kalau saya bikin chart biasa, insert, ya tidak akan terlihat yang kecilnya ini ya. Nah, caranya bagaimana membuat secondary axis ya? Bapak Ibu bisa masuk ke sini, chart lagi, insert, kemudian pakai recommended. Di sini sudah langsung ada pilihannya, pertumbuhan dan pendapatan. Nah, seperti ini Pak.
ya. Nah, cukup simpel ya, dan tinggal Bapak Ibu masuk ke recommended chartnya saja. Oke, silahkan dicoba.